Kalau kita mau jujur, masih banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya berdasarkan apa yang dikatakan hukum Taurat. Tentang kutuk, tentang penghukuman. Sehingga banyak orang Kristen melupakan apa yang firman Tuhan katakan di dalam perjanjian baru. Khususnya setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Perhatikan baik-baik, sorga tidak meminta saudara untuk mendengarkan hukum Taurat. Tetapi sorga minta saudara mendengarkan Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang lebih tertarik dengan nubuatan dan penglihatan yang dikatakan oleh orang-orang yang katanya mendengar suara Tuhan, mendapat penglihatan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi dengan dunia ini dibanding membaca dan mendengar apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Yang jelas-jelas Alkitab adalah firman Tuhan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang Kristen yang menyeru-nyerukan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama tentang penghukuman. Salah satunya ayat ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan baik-baik. Kalau halnya sekarang berlaku demikian, artinya banyak orang Kristen yang berpendapat bahwa Allah yang memberikan penyakit sampar. Pertanyaan saya, apakah benar Allah melepaskan penyakit sampar? Apakah benar Allah yang memberikan COVID-19 kepada dunia ini? No. Ini jauh dari kebenaran. Banyak orang Kristen yang berkata sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Alkitab berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pertanyaan saya, apakah benar Allah yang memberikan COVID-19 kepada dunia ini? No. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lihat Yesus. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, kata Alkitab, menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan orang yang sakit. Tidak pernah dikatakan Yesus berjalan keliling memberikan penyakit. Tidak. Amin. Apakah benar karena manusia berbuat jahat, berbuat dosa, dan tidak mencari Allah, maka Allah menghukum manusia dengan COVID-19 sekarang? Ini juga jauh dari kebenaran. Alkitab berkata bahwa Allah sudah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Bahkan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Allah bersumpah. Apakah Allah perlu bersumpah? Tidak perlu bersumpah. Tetapi Allah bersumpah. Allah bersumpah, aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi, sebab biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Perjanjian damai Tuhan tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi saya mau saudara mengerti, di dalam hidup ini semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang penghukuman, bukan tentang kutuk. Tetapi semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kasih karunia. Ingat, Tuhan Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi kalau banyak orang Kristen yang berkata atau menilai situasi dunia yang terjadi sekarang ini dengan hukum Taurat, dengan penghukuman, kalau mereka katakan Allah sedang menutup langit, Allah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan Allah melepaskan penyakit sampar COVID-19, saran saya, saudara tidak perlu mendengarkan. Amin. Sorga minta saudara mendengar Tuhan Yesus. Kembali fokus kepada Tuhan Yesus. Kembali lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi aku datang untuk menyelamatkan. Amin. Firman Tuhan berkata, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, bukan memberikan penyakit.
Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Amin. Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya boleh bilang amin.